Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan teman yang sudah ditulis di video sebelumnya. Kita langsung saja. Ada pertanyaan dari Mbak Rika Via Amalia dari kelas 2A. Halo Mbak, terima kasih. Pertanyaannya adalah, mengapa sebagian orang beranggapan bahwa Syiah adalah golongan yang tidak benar, padahal di dalam doktrin Syiah terdapat ketauhidan? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Rika. Jadi begini ya, Syiah yang dimaksud seperti itu bukan Syiah pada umumnya yang ada di Indonesia, tapi ada Syiah yang namanya Syiah Gulat, yang ada beberapa hal yang berbeda dari doktrin Islam. Sebagaimana MUI itu menjelaskan ada 3 perkara tentang sesatnya Syiah. Yang pertama yaitu rukun iman dan rukun Islam Syiah berbeda dari nas-nas Al-Quran dan hadis mutawatir yang sahih karena menambahkan rukun al-wilayah, yaitu keimanan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini adanya tahrif atau interpolasi Al-Quran, yang artinya mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran. Ketiga, mengkafirkan kelompok lain yang di luar golongannya karena mereka berprinsip seseorang yang tidak mengimani rukun iman dan Islam yang paling pokok, yaitu al-wilayah tadi, keimanan kepada Sayyidina Ali dan keturunannya, maka dianggap bukan muslim, kadang bisa fasik bahkan kafir. Dalam hal itu bukan hanya untuk umat Islam secara umum, tapi juga berlaku kepada Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, begitu. Dan 3 keterangan yang disampaikan MUI itu adalah Syiah Gulat. Makanya kita juga jangan beranggapan bahwasanya setiap Syiah itu seperti itu, enggak. Karena Syiah itu banyak sekali sektenya. Ini yang dimaksud adalah Syiah yang Gulat. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Salma Nafisah 2A lagi. Sholat seperti sholatnya Nabi atau malah beda dalam mengerjakan sholatnya, dan jika ada dalam Syiah puasa, apakah sama dengan puasa yang sering dilakukan Nabi, ataukah malah punya pedoman sholat dan puasa sendiri? Sebenarnya tidak hanya Syiah, tapi beberapa ormas-ormas Islam yang lain juga memiliki tata cara yang agak berbeda. Misalkan antara NU dan Muhammadiyah, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Itu juga ada perbedaan. Tapi apakah perbedaan itu salah? Tidak. Mereka punya dasar masing-masing. Begitu juga dengan Syiah. Syiah yang paling menonjol itu adalah mereka dalam melakukan sholat itu tidak 5 waktu. Kalau kita 5 waktu, tapi mereka tetap 5 kali. Cuman waktunya menjadi 3, yaitu duhur sama asar, maghrib sama isya, dan subuh, begitu. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tata cara sholat, tata cara puasa, dengan tata cara ibadah-ibadah yang lain, itu tidak menandakan bahwasanya ajaran tersebut itu salah, enggak. Kita harus melihat dulu ajaran tersebut punya dasar apa enggak. Dasarnya bisa dilihat dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga kita tidak serta-merta bisa dengan mudah menganggap bahwasanya ajaran-ajaran keagamaan yang berbeda dengan ajaran yang kita anut itu salah. Jadi nggak bisa seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Asrul Hidayatullah 2B. Halo 2B. Pertanyaannya adalah terkait tradisi dalam rangka memperingati Asyura atau peristiwa Karbala. Ada yang memperingati peristiwa tersebut dengan cara menyakiti diri sendiri. Yang saya tanyakan, apakah maksud dari perilaku menyakiti diri tersebut? Karena yang saya tahu dalam Islam ada hukum hifz an-nafs, memelihara jiwa. Bukankah hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum tersebut?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, golongan Syiah menganggap bahwasanya melukai diri pada hari Asyura atau 10 Muharram itu merupakan ibadah sendiri. Dalam sebuah kitabnya Syiah, bisa dilihat di Fatwa Muhammad Kashif Al-Ghita wa Ruhani wa Tibrizi wa ghairihim min maroji'il imamiyah, yang artinya seperti ini. Sesungguhnya menampar, memainkan pisau ke badan, dan mengenakan pakaian hitam di hari Asyura juga bentuk niyahah bersedih di hati saat itu merupakan di antara bentuk ibadah pendekatan diri dalam rangka mengenang Sayyidina Husain. Bahkan amalan seperti ini termasuk amalan terpuji. Oke. Sehingga kalau ada orang-orang Syiah terutama di Iran atau di negara-negara yang lain itu seperti kayak memukul-mukul dirinya, menangis-nangis sambil meratapi, sesungguhnya itu adalah tradisi niyahah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tersebut, itu dianggap ibadah. Namun perbuatan tersebut bagi golongan Sunni, niyahah itu dilarang, seperti meratapi keluarga yang sudah meninggal saat di pemakaman itu dilarang karena dianggap bisa menambah siksa kubur bagi si almarhum atau almarhumah tersebut. Oke. Dan itu menurut orang Sunni juga ada dasarnya. Dasarnya adalah diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan keempat, meratapi mayit atau nihayah. Lalu beliau juga bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta manter yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim nomor 934. Nanti bisa dicek. Nah, kemudian ulama besar Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai orang yang melakukan niyahah lantas tidak bertaubat sampai mati dan disebutkan sampai akhir hadis menunjukkan bahwa haramnya perbuatan niyahah dan hal ini telah disepakati. Nah, jadi kalau bagi orang Sunni, niyahah itu memang benar-benar dilarang, tapi bagi orang Syi'i, niyahah untuk memperingati kematian Sayyidina Husain itu adalah dianggap terpuji. Jadi sama-sama memiliki dalil sehingga kita tidak serta-merta bisa menganggap bahwasanya sesuatu yang bukan ajaran kita itu sesat. Karena di dunia ini ada banyak mazhab untuk beragama. Kalau di Indonesia ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali dan juga ada Ja'fari. Ini hanya di Indonesia saja. Kita bisa bayangkan di luar Indonesia, di dunia ini pasti banyak sekali mazhab-mazhab yang tentu mazhab-mazhab itu memiliki dalil dan dasar-dasarnya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Tri Ayu Oktasari. Pertanyaannya adalah kaitannya dengan amalan ibadah kaum Syiah seperti nikah mut'ah, sholat dengan 3 waktu, tidak sujud menggunakan alas yang dibuat dengan tangan, menolak Syiah dan menambah bacaan pada lafadz adzan, apakah yang menjadi dalil dari setiap amal ibadah mereka? Lalu bagaimana dengan orang Syiah yang tingkat keimanannya tidak perlu lagi beribadah, keimanannya tinggi sehingga mereka tidak perlu ibadah lagi? Oke, terima kasih. Gini, misalnya dalil yang orang Syiah gunakan untuk sholat di 3 waktu dari
Lafaz dari teks Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa waktu sholat wajib terbagi 3. Waktu untuk 2 sholat wajib di siang hari, zuhur dan asar. Waktu untuk 2 sholat wajib di malam hari, maghrib dan isya. Waktu untuk sholat subuh. Nah, dari teks itu menurut orang Syiah ada 3 waktu untuk melaksanakan sholat. Kemudian riwayat lain menyebutkan kesaksian Abu Umayyah sholat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz, lalu mendapati Anas bin Malik sedang sholat asar. Ia pun bertanya kepadanya, "Wahai pamanku, sholat apakah yang kau laksanakan tadi?" Anas bin Malik menjawab, "Asar. Demikianlah kami dahulu sholat bersama Rasulullah SAW." Riwayat selanjutnya juga berasal dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sholat asar ketika matahari sangat terik. Kemudian seseorang pergi ke tempat yang berjarak 4 mil dari Madinah dan matahari masih terik. Tidak hanya Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa sholat asar ketika matahari naik, namun juga Siti Aisyah, Ibnu Umar, dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban. Begitu. Selanjutnya tentang dalil nikah mut'ah, menurut orang Syiah itu diambil dari surat An-Nisa ayat 24. Wal musonatu minan nisa'i ila ma malakat saimanukum ila akhirih. Nah, Al-Khazin, salah seorang musafir Sunni, menjelaskan definisi nikah mut'ah sebagai berikut. Dan menurut sebagian kaum ulama, yang dimaksud dengan hukum yang terkandung dalam ayat ini ialah nikah mut'ah, yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar tertentu. Dan jika waktunya telah habis, maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talak, sudah nggak ada cerai, karena kontraknya misalkan 1 tahun, ya berarti selama 1 tahun itu mereka suami istri ketika sudah tidak perlu mengucapkan talak, dan otomatis mereka sudah bercerai. Dan wanita itu harus beristibro atau menanti masa idahnya dengan memastikan kesuciannya dan tidak ada janin dalam kandungannya dan tidak ada hak waris antara keduanya. Nah, kemudian Ibnu Hajar mendefinisikan nikah mut'ah ialah menikahi wanita sampai waktu tertentu, maka jika waktu itu habis terjadilah perpisahan, dan dipahami dari kata-kata Bukhari yang pada akhirnya bahwa ia sebelumnya mubah, boleh, dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan. Kalau ini menurut Ibnu Hajar. Nah, kemudian nikah mut'ah dalam pandangan para pengikut Ahlul Bait atau orang-orang Syiah itu seperti definisi di atas. Jadi sebenarnya tidak semua Syiah beranggapan bahwasanya nikah mut'ah itu boleh. Bahkan ada yang nikah mut'ah yang memakai dasar Ibnu Hajar, awalnya boleh, tapi pada akhirnya hukum itu tidak lagi menjadi mubah. Gitu. Oke teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan ini nanti bisa dicek di video sebelumnya. Nanti saya kasih link. Kalau misalkan ada teman-teman yang kurang setuju atau butuh penjelasan lebih, bisa ditulis lagi di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Dan kemudian video selanjutnya kita akan bahas tentang Khawarij. Jadi siap-siap untuk kita akan pindah ke sekte Khawarij. Gitu. Oke teman-teman, rajin ibadah dan selalu jaga kesehatan. Semoga semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.